Oke, baiklah teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi untuk kita yang ada, teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat sore untuk kita yang berada di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kita sudah pelajari pada minggu lalu. Dan pelajaran yang kita pelajari pada saat ini adalah kita lagi berbicara mengenai imannya Yesus atau the faith of Jesus. Kenapa kita pergi ke pelajaran the faith of Jesus, imannya Yesus? Karena kita lagi berbicara mengenai kemanusiaannya Tuhan Yesus, yang mana dari pekabaran malaikat ketiga sendiri dan juga oleh Ellen White, dua-dua atau ketiga dari A.T. Jones, Wagner maupun Ellen White, mereka memberikan pengertian yang benar tentang kemanusiaannya Tuhan Yesus atau human nature of Christ, yaitu Yesus memiliki daging yang sama dengan kita, kecenderungan untuk berbuat dosa, dan kelemahan-kelemahan yang diturunkan atau kecenderungan-kecenderungan yang diturunkan oleh orang tua kita, diturunkan kepada kita, saya sebagai anak, atau diturunkan kepada Tuhan Yesus. Itulah yang Yesus miliki ya. Jadi semua yang ada di manusia secara fisik, mental, dan moral, yang Ellen White bilang sudah menurun selama 4.000 tahun sesudah dosa, itulah kemanusiaan yang Tuhan Yesus ambil. Jadi waktu kita mempelajari imannya Yesus, bagaimana Yesus menang terhadap setan, pertama-tama Ellen White harus memberikan fondasi yang benar, pengertian tentang the human nature of Christ atau kemanusiaannya Tuhan Yesus, supaya kita bisa melihat bahwa tidak ada keuntungan dari Tuhan Yesus. Ini berbicara mengenai daging ya. Dagingnya Yesus sama dengan daging saya. Jadi bagaimana supaya saya bisa memperoleh kemenangan seperti yang Yesus peroleh kemenangan? Yesus harus datang dalam daging saya karena Yesus itu harus menjadi perfect example atau contoh yang sempurna untuk saya. Kalau Yesus mempunyai kelebihan sedikit dari daging saya, Yesus itu nggak bisa jadi perfect example untuk kita karena kita akan bilang, Yesus itu beda dari saya, ya wajarlah dia bisa menang karena dia seperti ini, saya seperti ini. Jadi nggak mungkin dia menjadi contoh untuk saya karena dia sendiri sudah beda dengan saya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan mengerti akan human nature of Christ, kita bisa mengerti dengan lebih jelas akan imannya Tuhan Yesus. Dan yang selama ini kita sudah pelajari, waktu A.T. Jones berbicara mengenai imannya Yesus, dia terlebih dahulu memberikan the human nature of Christ, kemudian dia memberikan pencobaan-pencobaan yang setan tawarkan kepada Tuhan Yesus sesudah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan itu kita sudah bahas waktu dulu. Dan kemudian sekarang yang kita lagi bahas, saya ambil dari sudut pandang Ellen White sendiri, supaya saya mau bagikan kepada teman-teman bahwa pekabaran malaikat ketiga sendiri itu sama dengan pekabaran yang Ellen White berikan kepada kita juga ya. Tidak ada pertentangan whatsoever. Dan kenapa saya mau berikan itu juga, karena bisa saja ada orang-orang yang berkata, bisa saja ya, saya nggak tahu, oh mereka hanya mempelajari dari buku pekabaran malaikat ketiga, A.T. Jones dengan Wagner. Bagaimana dengan kutipan Ellen White atau roh nubuat atau nabi kita? Ya, first of all, Ellen White yang memberikan apa lagi namanya istilahnya, memberikan kredensi untuk kita mempelajari akan pekabaran malaikat ketiga dari A.T. Jones dengan Wagner, kasih rekomendasi, memberikan petunjuk bagaimana pekabaran malaikat ketiga itu kita bisa mengerti. Dan dari situ kita mempelajari buku A.T. Jones dengan Wagner, dan Ellen White sendiri tidak bertentangan dengan pekabaran yang mereka ajarkan. Malah sesudah saya membaca buku Ellen White, setelah mempelajari The Faith of Jesus dari A.T. Jones dengan Wagner, dan saya kembali membaca tulisan Ellen White mengenai The Faith of Jesus dari Tuhan Yesus dicobai dan dia menang, itu pelajarannya jauh lebih indah ya teman-teman, karena kita bisa lebih mengerti bagaimana
human nature of Christ, daging Yesus sendiri, kemanusiaan Yesus sendiri, yang dulu saya sendiri masih agak bingung ya. Agak bingungnya adalah iya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, tapi dia juga kan Tuhan, seperti itu. Jadi nggak mungkin dia mau berdosa karena dia itu Tuhan. Ternyata dengan mempelajari pekabaran ini, kita lihat bahwa keilahiannya Tuhan Yesus itu, dia tidak gunakan sama sekali teman-teman untuk melawan pencobaan. Yang dia menghadapi pencobaan itu tok kemanusiaannya, tetapi kuasa yang membuat dia menang itu adalah kuasa Tuhan yang berdiam di dia. Nah, dengan contoh itu juga bisa menjadi bagian saya, karena saya dengan Tuhan Yesus sama, dua-dua manusia. Tuhan Yesus tidak menggunakan kuasa ilahinya, saya manusia tidak ada kuasa ilahi. Bagaimana Yesus menang? Karena ketergantungannya kepada Bapa. Bagaimana saya menang? Itu juga sama seperti kemenangannya Yesus yang akan menjadi kemenangannya saya. Jadi baru di situ saya mengerti, oh ternyata Yesus tidak ada kelebihan. Yesus tidak pernah menggunakan keilahiannya untuk melawan setan. Saya tidak ada keilahian dari manusia, tapi keilahian itu saya bisa dapat karena saya membiarkan Tuhan yang bekerja untuk melawan setan. Jadi kita sudah lihat contoh-contoh yang kita sudah bahas ya, pencobaan pertama, pencobaan kedua yang ditawarkan oleh setan, bagaimana kita berbicara waktu dulu mengenai Tuhan Yesus itu, setan waktu menggoda Tuhan Yesus, itu setan pikir dia akan menang, karena setiap kali dia menggoda manusia, setiap kali manusia lemah secara fisik atau secara mental, disitulah mereka pasti akan jatuh. Itu setan sudah amati ya selama 4.000 tahun, dan dia lihat tokoh-tokoh Alkitab yang sangat kuat, sangat kokoh berdiri pada Tuhan Yesus seperti Musa dengan Elia, tetap saja jatuh gitu. Dan pada waktu Tuhan Yesus dengan human nature-nya sesudah 40 hari dia tidak makan, berpuasa, setan pikir pasti dia akan jatuh karena dia udah secara fisik sudah sangat lemah, dan setan menggoda dia dan dia pikir dia akan jatuh. Tapi ternyata tidak ya teman-teman. Jadi di situ adalah salah satu pelajaran untuk kita bahwa di saat kita lemah di titik kemelemahan manusia secara fisik dengan mental, bukan alasan untuk kita berdosa. Seperti itu. Karena Tuhan Yesus mengalami titik kelemahan yang paling lemah dalam manusia, kemanusiaannya, tapi dia menang. Kemudian yang kita pelajari waktu lalu, ini saya hanya ambil dia punya aplikasi dalam hidup kita. Waktu lalu juga mengenai presumption atau asumsi ya, yang mana bangsa Israel sudah dituntun oleh Tuhan nih di padang belantara. Semua dari mereka keluar dari Mesir, semua itu adalah tuntunan Tuhan dan kuasa Tuhan yang ditunjukkan kepada bangsa Israel. Banyak sekali ya teman-teman yang mereka alami. Kemudian waktu mereka lapar dan haus, mereka bersungut-sungut dan mereka bilang, apakah Tuhan ada di antara kita? Jadi teman-teman, Ellen White bilang, kita manusia, waktu kita mengalami kesusahan, kita sometimes bertanya, apakah Tuhan ada di antara kita? Nah, itu namanya kita mencobai Tuhan. Iya kan? Karena memangnya kita sampai saat ini yang menuntun kita itu siapa? Kenyataan saya masih hidup itu karena apa? Seperti itu. Itu karena Tuhan menuntun kita, itu karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya hidup. Tuhan masih bekerja di dalam saya. Terus saya mempertanyakan, apakah Tuhan masih bersama-sama dengan saya? Jadi itulah yang Ellen White bilang itu adalah dosa presumption, dan itu setan tujukan kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus keadaannya udah sangat kurus kering dengan kemanusiaannya, dia berpuasa, dia tidak makan. Kemudian setan datang menggodai Tuhan Yesus ya. Jadi setan sudah pelajari bahwa di saat manusia dengan dia punya keadaan, dengan dia punya keadaan fisik atau mental atau keadaan di sekitarnya yang mungkin jatuh miskin kah, atau ada kesusahan atau apalah di dalam hidupnya yang dia alami, disitulah manusia sering mempertanyakan,
Apakah Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Jadi waktu Yesus mengalami keadaan yang sama, disitulah setan menggodanya. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Atau saya tahu bahwa saya harus melalui hal ini, saya harus melalui penderitaan, saya harus melalui kehidupan yang susah, itu sudah menjadi rencana keselamatan. Jadi saya nggak akan mau mempertanyakan Tuhan, apakah saya anak Tuhan yang Tuhan kasihi atau enggak. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang saya adalah anak yang Dia kasihi. Seperti itu ya teman-teman, dan juga kita lihat bahwa presumption, faith, iman dengan presumption itu hampir sama, yang mana orang-orang berjalan kalau kita mau menuntut janji Tuhan berdasarkan iman ya, janji Tuhan itu akan diberikan kepada orang-orang yang berjalan di jalannya Tuhan. Tetapi presumption itu menuntut janji Tuhan, tetapi kita tidak berjalan di jalan Tuhan. Seperti itu. Jadi semua janji yang ada di Alkitab bisa menjadi bagian kita selama kita berjalan di jalan Tuhan. Kalau kita keluar di jalan Tuhan, terus kita meminta menuntut janji Tuhan, itu adalah presumption. Nah, itu yang kita sudah pelajari waktu lalu, yang mana kita harus membedakan iman dengan presumption, dan mana kita lihat bahwa Tuhan Yesus menang terhadap setan. Sudah 2 kali dicoba, Tuhan Yesus itu menang, dan Dia menang itu karena ketergantungannya kepada firman Tuhan, dan itu adalah imannya kepada Bapa. Dan the faith of Jesus itu yang Yesus sudah kerjakan di dunia ini, Dia mau berikan kepada kita semua ya teman-teman. Dan pelajaran yang kita pelajari pada saat ini, yang akan kita pelajari adalah cobaan yang terakhir yang Yesus Allah yang ditawarkan oleh setan kepada Tuhan Yesus, dan kemudian kita akan tutup ya the faith of Jesus untuk waktu Tuhan Yesus dicobai. Nanti kita akan pelajari berikut seterusnya dengan pelajaran ini. Kita akan coba hubungkan mengenai the faith of Jesus, karena pelajaran the faith of Jesus itu sangat penting. Kenapa? Karena 144.000 di Wahyu 14 ayat 12, mereka harus memiliki the faith of Jesus, harus mengerti the faith of Jesus, menghidupkan the faith of Jesus, membicarakan, mendoakan, dan membawa imannya, the faith of Jesus itu di dalam rumah tangga mereka. Itu yang Ellen White katakan kepada kita ya. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut. Dia punya pelajaran, mudah-mudahan kita akan selesai tepat waktu, karena ini tidak banyak, jadi kita akan mulai pelajarannya, dan saya mau usahakannya dengan pertolongan Tuhan supaya kita bisa selesai tepat pada waktu dan nggak terlalu panjang dia punya babes tadi. Oke, jadi mari kita masuk mengenai pelajaran imannya Yesus di dalam pencobaan yang ketiga ya. Dan kita akan tutup nanti dengan kutipan yang sangat indah yang saya baca tadi. Aduh, luar biasa indahnya. Oke, kita akan mulai. Jadi ini pencobaan yang ketiga. Oke, kita akan mulai pelajarannya. Ini semua saya ambil dari kutipan Ellen White ya, yang di buku mengenai pencobaan Tuhan Yesus dan Dia punya kemenangan di buku Kerinduan Segala Zaman. Oke, kita mulai. Sekarang pencobaan ketiga ya. Jadi sekarang Yesus ditempatkan di atas gunung yang tinggi. Menempatkan Yesus di atas gunung yang tinggi, setan membuat kerajaan-kerajaan dunia dengan segala kemuliaannya melintas di hadapannya dalam pemandangan yang indah. Jadi pelajaran yang ketiga ini, ada godaan yang ketiga ini adalah the glory of the world. Itu kemuliaan dunia itu ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Oke? Jadi sekarang setan bilang, oke, sekarang kamu lihat nih kerajaan-kerajaan dunia dengan kemuliaannya terlintas di hadapan Yesus, dan pemandangannya sangat indah ya teman-teman. Kemudian yang Yesus lihat itu adalah sinar matahari terhampar di kota-kota Ka'bah, istana marmer, ladang subur, dan kebun anggur yang syarat dengan buahnya. Jadi disitulah Tuhan Yesus lihat bahwa, itu Ka'bah itu diterangi dengan sinar matahari, istana-istana itu yang sangat mewah, dan kemudian ladang-ladang yang subur dan buahnya itu penuh dengan buah. Itu yang Yesus lihat ya teman-teman. Tapi di situ Ellen White bilang, the traces of evil were hidden. Jadi
jejak kejahatan disembunyikan, yang hanya dikasih tunjuk itu kemuliaan dunia ini gitu. Nah, yang terjadi kepada Tuhan Yesus itu adalah ini. Mata Yesus yang melihat pemandangan itu, yang baru-baru ini disambut oleh kesuraman dan kesunyian, sekarang menatap pemandangan keindahan dan kemakmuran yang tak tertandingi. Jadi kan Tuhan Yesus, dia selama ini dia hanya menatap pemandangan yang suram, kesunyian, seperti itu. Terus tiba-tiba sekarang dia dibawa ke pemandangan dunia ini dan kerajaannya yang sangat indah, teman-teman. Pemandangan keindahan dan kemakmuran yang tak tertandingi. Itulah yang Tuhan Yesus lihat ya. Dan kemudian waktu Yesus melihat pemandangan indah seperti itu, suara si penggoda terdengar. Nah, ini setan berbicara. Dan setan bilang begini sama Tuhan Yesus. Semua kuasa ini akan kuberikan kepadamu dan kemuliaannya. Karena itu diserahkan kepadaku. Jadi setan bilang, ini yang kamu lihat nih, ini Ka'bah yang bersinar, ini istana-istana yang sangat mewah, ini kebun-kebun yang sangat subur dengan buahnya yang sangat lebat. Yang kamu lihat ini akan kuserahkan kepadamu, semuanya ini akan kuberikan kepadamu dan kemuliaannya, karena apa yang kamu lihat itu sudah saya punya, gitu. Dan setan bilang, kepada siapapun yang saya kehendaki, saya akan berikan ini semua. Waduh. Karena itu, jika engkau mau menyembahku, semuanya akan menjadi milikmu. Teman-teman, kalau kita melihat pencobaan ini ya teman-teman, ini Tuhan Yesus memiliki daging kita sebagai manusia, oke? Dan Yesus itu digoda oleh setan untuk sebagai manusia ya, sebagai manusia sekarang kita secara manusia being honest. Siapa sih yang secara manusia yang nggak mau kemuliaan dunia atau kekayaan dunia? Iya kan, manusia itu, karena manusia itu memiliki daging yang kalau kita ingat pelajaran waktu lalu, yang A.T. Jones kasih, yang mana setan mencobai kita melalui daging, karena daging kita ini memiliki kelemahan-kelemahan, di mana daging kita itu nafsu, apa waktu itu, kesombongan hidup, kemudian keinginan daging, keinginan mata, itu di daging itu ada itu, teman-teman. Kita punya daging. Sekarang setan menggoda Tuhan Yesus melalui daging kemanusiaan kita yang mempunyai kesombongan hidup, keangkuhan hidup, kemudian lust of the flesh, keinginan daging, lust of the eyes, keinginan mata. Dan itulah yang setan goda kepada Tuhan Yesus ya melalui dagingnya, dan yang setan tawarkan itu adalah kesombongan hidup ya, kegemerlapan dunia. Dan setan bilang ini semua kamu punya, asal kamu mau sembah, semuanya ini menjadi milik kamu, seperti itu. Jadi kedagingan yang ada di Tuhan Yesus yang adalah daging kita semua, itu digoda oleh setan. Tapi ingat, penggodaan itu bukan dosa ya, walaupun daging kita lemah, kalau kita punya pikiran tidak setuju atau tidak menyukai yang digoda oleh setan melalui daging kita, itu kita tidak akan berdosa. Nah, kita lihat apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Oke? Jadi ini Ellen White katakan ya, waktu Tuhan Yesus digoda, ini yang Ellen White katakan mengenai keadaan Tuhan Yesus. Oke? Jadi di sini kita lanjut, dia bilang, misi Kristus hanya dapat dipenuhi melalui penderitaan. Di hadapannya adalah kehidupan yang penuh kesengsaraan, kesulitan dan konflik, dan kematian yang memalukan. Dia harus menanggung dosa seluruh dunia, dia harus menanggung keterpisahan dari kasih Bapanya. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia itu bukan hidup dengan penuh dengan kemakmuran, mendirikan kerajaan dunia yang mana dia menjadi penguasa, dia dihormati. Enggak, teman-teman, misi Kristus itu bukan begitu. Jadi misi Kristus itu hanya dapat dipenuhi, Ellen White bilang, melalui penderitaan. Jadi dalam kehidupannya itu dia akan mengalami kesengsaraan,
kesulitan, konflik, malah kematiannya itu yang memalukan, dan dia harus menanggung dosa seluruh dunia. Dan dia harus menanggung keterpisahan dari kasih Bapaknya waktu dia di kayu salib ya teman-teman. Itulah misi Kristus, itulah kehidupan yang Yesus akan jalani, bukan kerajaan dunia ini gitu. Tapi sekarang si penggoda atau setan dia mau tawarkan. Oke, dia mau tawarkan untuk menyerahkan kekuasaan yang telah direbutnya. Kristus bisa membebaskan dirinya dari masa depan yang mengerikan dengan mengakui keunggulan setan. Jadi waktu setan tawarkan itu dunia ini, jadi dunia ini sekarang setan bilang akan menjadi milik kamu lagi. Kan sekarang ini dunia ini sudah saya punya, seperti itu. Dan kita lihat ya bagaimana Ellen White katakan bahwa nanti kita baca, tapi sekarang setan bilang, ini semua saya punya. Sekarang ini semua saya mau kasih ke kamu, ini semua akan menjadi milik kamu gitu. Jadi istilahnya, Tuhan Yesus kamu nggak perlu melalui kehidupan penderitaan, kesulitan, kesengsaraan, karena setan tahu Yesus datang ke dunia ini untuk mengambil kerajaan ini lagi ya dari tangan setan, seperti itu. Jadi setan tahu, kemudian dia bilang, oh kamu mau kerajaan dunia, ini saya kasih ke kamu gitu. Tapi sebelum saya mau kasih ke kamu, saya bisa kasih ke siapa yang saya mau, kamu harus menyembah saya, seperti itu. Iya kan, itu yang setan tawarkan. Tetapi Yesus tahu misinya itu bukan seperti itu, bukan menikmati keduniawian, bukan. Dia harus melalui penderitaan, kesengsaraan. Seperti itu ya. Jadi sekarang setan mau tawarkan supaya Yesus itu terbebas dari masa depannya yang mengerikan dan kemudian mengakui keunggulan setan yang mana Yesus harus menyembah dia. Aduh, luar biasa ini. Tetapi kalau Tuhan Yesus mesembah setan atau mengakui keunggulan setan, untuk melakukan ini berarti menyerahkan kemenangan dalam pertikaian yang besar. Jadi kalau Tuhan Yesus mau sembah setan untuk mendapatkan kembali kerajaan dunia, ini berarti untuk melakukan ini berarti menyerahkan kemenangan dalam pertikaian, berarti setan itu akan menang, teman-teman. Dan kita lihat dalam usahanya, ini usaha setannya, untuk meninggikan dirinya di atas anak Allah, itulah setan telah berdosa di surga. Jika dia menang sekarang, itu akan menjadi kemenangan dari pemberontakan. Karena di surga, bukankah setan juga mau disembah? Iya kan? Sedangkan yang kita sembah itu hanyalah Tuhan, dan Yesus itu adalah Tuhan. Nah sekarang di surga setan mau apa? Oh, kamu juga harus menyembah kita, meninggikan dirinya di atas anak Allah. I wanna be like God. Itu kan di Yesaya 14. Saya juga mau disembah. Nah karena dia punya meninggikan dirinya itu, dia mau jadi sama seperti Tuhan, itulah dia dibuang dari surga ya. Dan itulah yang membuat setan berdosa. Jadi sekarang kalau Tuhan Yesus mau sembah setan, oke, berarti Tuhan Yesus karena yang harus kita sembah itu hanyalah Tuhan, oke? Jadi kalau Yesus menyembah setan, Yesus mengakui bahwa setan itu adalah Tuhan atau dia itu lebih unggul dari Yesus ya, atau iya dia lebih unggul. Ini kan dia bilang mengakui keunggulan setan karena Yesus itu sembah dia gitu. Jadi kalau setan menang sekarang, teman-teman, kalau Yesus sembah setan supaya Yesus tidak melewati kesusahan, penderitaan, kesulitan untuk mendapatkan dunia ini, apa yang terjadi? Setan itu akan menang. Dia akan menang. Kalau setan itu menang, itu akan menjadi kemenangan pemberontakan. But in reality ya teman-teman, kenyataannya kalau Yesus pun menyembah setan, apakah kalian pikir dunia ini setan akan berikan kepada Tuhan Yesus? No, justru setan akan menang. Ini dunia ini tidak akan pernah dimiliki oleh Tuhan Yesus sama sekali. Atau dunia ini tidak bisa ditebus sama sekali. Ini dunia ini akan menjadi milik setan. Kalau Tuhan Yesus itu sembah kepada setan. Oke? Atau mengakui keunggulan setan dengan menyembah dia. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Jadi ketika setan menyatakan kepada Kristus kerajaan dan kemuliaan dunia diserahkan padaku, ini yang tadi yang saya mau bilang,
Dan kepada siapapun aku akan memberikannya. Dia menyatakan hanya sebagian apa yang benar. Dan dia menyatakannya untuk melayani tujuan penipuannya sendiri. Jadi waktu setan bilang kan, oke Yesus sembah saya, kalau kamu sembah saya, ini dunia saya mau kasih kepada kamu karena ini dunia ini sudah saya punya. Saya mau kasih kepada siapa yang saya mau gitu. Jadi pada waktu setan bilang begitu kepada Yesus, itu dia bilang dia hanya menyatakan sebagian apa yang benar. Setan itu tidak menyatakan keseluruhan kebenaran. Jadi ingat teman-teman, setiap sekali setan datang menggoda kita, dia itu hanya mengutip sebagian yang benar, oke? Jadi saya teringat teman-teman, ya. Saya teringat dalam kehidupan pengalaman kerohanian pribadi saya sendiri, teman-teman. Dalam kehidupan kepribadian kerohanian saya sendiri, saya pernah terjebak di dalam suatu ajaran yang sesat ya teman-teman. Saya bisa bilang sesat atau the false gospel atau Injil yang salah, seperti itu. Kenapa? Karena saya itu tersesat karena yang saya terima, saya terima itu adalah mereka itu hanya mengutip sebagian-sebagian dari kutipan roh nubuat seperti itu. Jadi dalam mengutip roh nubuat, mereka hanya ambil sepotong-sepotong untuk memperkuatkan akan doktrin yang diajarkan begitu ya. Tetapi kalau kita baca secara keseluruhan apa yang ditulis Ellen White, tidak seperti itu maksud yang ditulis oleh Ellen White begitu. Jadi makanya untuk kita benar-benar mengetahui kebenaran, teman-teman, adalah sangat penting untuk kita, misalnya ada satu doktrin disuguhkan kepada kita, jangan kita hanya mempercayai akan doktrin itu yang hanya diambil setengah-setengah. Kalaupun ada yang disodorkan kepada kita, terus kita bilang, ini sepertinya benar, tetapi kayaknya bertentangan dengan firman Tuhan yang saya tahu. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus baca keseluruhan dari konteks itu apa. Dan betul teman-teman, setelah saya selidiki lagi kutipan-kutipannya yang saya terima dulu, baca secara keseluruhan konteksnya, itu out of konteks, itu di luar konteks, dan saya baru mengerti orang hanya copot sana, copot sini untuk memperkuat akan doktrinnya yang dia mau tawarkan kepada kita atau berikan kepada kita. Dan saya lihat itu juga adalah muslihat setan, teman-teman. Dia memberikan statement, dia memberikan statement, tapi dia nggak kasih keseluruhan dari statement itu, dia hanya ambil sebagian-sebagian. Apa yang dia berikan kepada Yesus, yang dia katakan kepada Yesus, yang mana kerajaan dunia itu sudah miliknya, itu hanya sebagian yang benar. Untuk apa? Menipu. Begitu juga orang-orang yang memberikan false gospel untuk mempertahankan doktrinnya. Saya nggak tahu ya apakah mereka tahu itu mereka salah, tapi mereka mau teruskan pembahasan itu, atau mereka sudah mempercayai sesuatu yang dusta, atau bagaimana saya nggak tahu. Tetapi yang setan lakukan adalah dia hanya mengambil sebagian kebenaran, kemudian dari kalimat itu dia mau tipu orang lain, atau sekarang dia mau tipu Tuhan Yesus. Jadi yang sebenarnya itu apa? Kita lihat di sini ya. Ini yang sebenarnya, yang sebenarnya yang kita akan baca ini yaitu kekuasaan setan itu direbut dari Adam. Tetapi Adam adalah wakil dari Sang Pencipta. Dia bukan penguasa yang independen. Bumi adalah milik Allah dan dia telah menyerahkan segala sesuatu kepada putranya, dan Adam harus tunduk kepada Kristus. Dan ketika Adam mengkhianati kekuasaannya ke tangan setan, Kristus tetap menjadi raja yang sah. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Raja Nebukadnezar yang maha tinggi memerintah di kerajaan dunia dan memberikannya kepada siapapun yang dia kehendaki. Daniel 4 ayat 17. Setan dapat menjalankan kekuasaannya yang telah direbut hanya dalam izin Tuhan. Aduh, luar biasa teman-teman. Jadi inilah yang sebenarnya teman-teman, yang mana waktu Tuhan kan menciptakan Adam dan Hawa.
Kemudian kepada Adam dia bilang, oke, kamu itu saya serahkan semua dominion, kekuasaan itu di tangan kamu. Oke? Kamu yang menjadi penguasa di dunia ini, gitu. Tetapi pada waktu Adam itu jatuh dalam dosa, sekarang setan merebut kekuasaan itu dari Adam. Seperti itu ya. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah Adam itu bukan penguasa independen. Dia itu berada di bawahnya Tuhan gitu, di bawahnya Yesus. Karena Tuhan sendiri berbilang kepada anaknya, kepada Yesus bahwa semua ini saya sudah serahkan kepada tanganmu. Jadi dunia ini dengan alam semesta yang lain, dunia-dunia yang lain dan seluruh alam semesta ini sudah diserahkan kepada siapa? Yesus. Oke, kepada anaknya. Dan Yesus itu adalah penguasa. Adam itu di bawah Yesus. Adam itu bukan penguasa independen. Jadi pada waktu setan merebut kuasa dari Adam, tetap Yesus itu di atasnya setan, seperti itu. Jadi kalau saya mau pikir ya, setan ini nggak tahu malu gitu. Nggak tahu malunya adalah ini dunia ini miliknya Tuhan Yesus. Sekarang dia bilang, Yesus sembah saya akan kasih kepada kamu. Tetapi dunia ini miliknya Tuhan Yesus, seperti itu ya. Jadi nggak tahu malunya adalah dia mengklaim bahwa dunia ini adalah milik dia. Dan kalau kita sembah dia, ini semua dia akan kasih kepada kita, kepada Yesus. Sedangkan Yesus pemilik dari dunia ini. Jadi teman-teman, setan akan menggunakan apa saja, ini sebagai salah satu aplikasi ya, untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Dia akan, misalnya yang saya bilang, kutip ayat Alkitab, atau kutip roh nubuat, atau mengutip A.T. Jones atau Wagner dalam Pekabaran Malaikat Ketiga, dia hanya kutip copot-copot, dan untuk memberikan suatu ajaran yang mana, oh ini loh ajaran A.T. Jones, oh ini loh ajaran Wagner, oh ini loh kutipan roh nubuat, untuk menipu kita kalau kita tidak benar-benar mengerti keseluruhan akan pelajaran itu ya teman-teman. Jadi ini adalah suatu teguran untuk kita yang mana kita harus benar-benar tahu isi Alkitab, roh nubuat, dan juga pekabaran malaikat ketiga. Jangan sampai setan datang menipu kita hanya mengutip sebagian dari kebenaran itu untuk menipu kita. Dan kita pikir, wah ini kebenaran. Ternyata ini adalah satu kesalahan. Jadi itulah yang setan goda kepada Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya pemilik seluruh dunia ini adalah Tuhan Yesus, bukan setan. Dan ini ya yang warna merah muda yang saya tandai ini. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang saya dapat dari kutipan Ellen White ini yang bilang, setan bisa jalankan kekuasaannya yang telah direbut dari Adam hanya dalam izin Tuhan. Aduh, setan aja tunduk kepada Tuhan, teman-teman. Jadi istilahnya yang tadi saya dengan Ebing ya baru sharing mengenai banyak orang yang atau ada orang-orang yang dikuasai oleh setan seperti itu. Teman-teman, kalau kita lihat di dalam kutipan ini, sebenarnya setan itu tunduk kepada Tuhan gitu. Oke? Kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari setan ya, teman-teman. Dia melakukan apapun, mau dia menggunakan kekuasaannya, kekuatannya, dia bisa bikin apa saja, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, nggak bisa, teman-teman. Oke? Jadi, setan itu bisa masuk ke dalam diri kita, atau menguasai kita, pikiran kita, kalau kita izinkan dia gitu. Masuk, ada dosa dalam diri kita, yang kita izinkan, yang bisa menjadi pijakan setan untuk bisa mengontrol pikiran kita, seperti itu. Tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, tidak membiarkan setan masuk, ya setan itu nggak akan bisa masuk ya teman-teman, karena itu harus dalam seizin dari Tuhan ya. Apa yang dia lakukan itu harus berdasarkan izin dari Tuhan. Oke? Oke, kita lanjut di sini ya. Oke, kita lihat. Oke. Nanti kita sesudah ini kita bisa kasih teman-teman untuk tambahan, oke? Jadi sekarang
ketika si penggoda menawarkan kepada Kristus kerajaan dan kemuliaan dunia, dia mengusulkan agar Kristus menyerahkan kerajaan dunia yang sesungguhnya dan berpegang kepada kekuasaan setan. Ini adalah kekuasaan yang sama di mana harapan orang Yahudi ditetapkan. Mereka mengizinkan kerajaan dunia ini. Jika Kristus setuju untuk menawarkan kepada mereka kerajaan seperti itu, mereka dengan senang hati akan menerima dia. Tetapi di sana terdapat kutuk dosa dan segala penderitaannya. Kristus berkata kepada si penggoda, "Enyahlah dari hadapanku setan, karena ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja engkau harus beribadah." Jadi teman-teman, kita lihat ya teman-teman, bahwa pada waktu setan menawarkan kepada Kristus kerajaan kemuliaan dunia, dia mentawarkan kepada Kristus untuk menyerahkan kerajaan dunia yang sesungguhnya dan kemudian berpegang kepada kekuasaan setan. Jadi dia bilang, Tuhan Yesus Kristus serahkan kerajaan dunia yang sesungguhnya. Jadi Yesus kan raja dunia ya yang sesungguhnya. Waktu setan tawarkan kepada Yesus dan meminta Yesus untuk menyembah dia, itu adalah setan menawarkan untuk Yesus menyerahkan seluruh kerajaan dunia yang sesungguhnya dan kemudian berpegang kepada kekuasaan setan. Dan kalau Yesus lakukan itu, teman-teman, setan itu akan menang dan kerajaan dunia ini akan menjadi miliknya. Bukan menjadi milik Kristus ya, yang tadi saya bilang, akan menjadi milik setan. Tetapi kalau Tuhan Yesus, ini ya kita lihat, kalau Yesus benar-benar mendirikan akan kerajaannya di dunia ini, teman-teman, tanpa melalui penderitaan, kesusahan, kesulitan, kematian, orang Yahudi akan terima Tuhan Yesus, teman-teman. Oke? Mereka sangat menginginkan kerajaan dunia seperti itu ya. Dengan senang hati mereka akan menerima dia, menerima Tuhan Yesus. Itulah pemikiran akan bangsa Yahudi yang mereka pikir Tuhan Yesus itu akan mendirikan kerajaan dunia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan salah atau dengan preconceived idea atau ide yang salah yang mereka pikir apa yang Tuhan Yesus akan dirikan, disitulah mereka menolak Tuhan Yesus, mereka crucify Tuhan Yesus karena itu tidak sesuai dengan keinginan daging mereka. Oke? Tetapi kita lihat bahwa Tuhan Yesus, walaupun dalam dagingnya, daging kita manusia, daging yang penuh dengan keinginan daging, keinginan keangkuhan hidup, keangkuhan mata, seperti itu, pikirannya Tuhan Yesus, dia nggak mau. Oke, dia nggak mau dagingnya itu, keinginan daging itu menguasai pikirannya. Jadi dia bilang kepada setan, "Enyahlah dari hadapanku, karena ada tertulis hanya kepada Tuhan yang kamu harus sembah, beribadah, bukan kepada kamu setan. Setan, kamu mau menyamakan diri sama seperti Tuhan, kamu juga mau disembah." Tapi Yesus bilang, tidak, hanya kepada Tuhanlah yang saya mau sembah, yang kita harus sembah. Bukan saya sembah ya, hanya kepada Tuhan yang kita harus sembah dan beribadah. Seperti itu. Jadi teman-teman, kita lihat di sini bahwa kemenangan Kristus adalah ketergantungannya kepada firman Bapa, yang mana firman Bapa bilang, hanya kepada Tuhanlah kita harus sembah, itulah yang kita harus sembah. Setan mau tawarkan apapun untuk menyembah dia, saya nggak mau. Nah, nanti kita akan lihat ya, dia punya aplikasi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bilang, oh iya, saya nggak sembah setan, secara fisik saya nggak sembah setan. Tapi kita lihat dari aplikasi yang akan Ellen White berikan kepada kita, ada aplikasi di dalam kehidupan kita yang secara tidak mungkin sadar atau tidak sadar, teman-teman, kita sudah terbabit dengan godaan setan yang mana kita memilih setan daripada memilih Tuhan Yesus. Nanti kita lihat ya, dia punya aplikasi yang akan kita baca, teman-teman. Jadi, dan setan tawarkan sama seperti yang setan tawarkan kepada Tuhan Yesus ya teman-teman. Tapi disitulah kemenangan Tuhan Yesus yang mana dia tidak mau melayani dagingnya sebagai manusia, tapi dia tetap berpegang pada firman Tuhan, firman Bapa, dan itulah iman Yesus
Dan itulah kemenangan Tuhan Yesus terhadap setan. Nanti kita akan baca kutipan-kutipan yang Ellen White berikan. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman ada tambahan dari so far yang kita pelajari mengenai waktu Tuhan Yesus dicobai oleh setan dengan pencobaannya yang ketiga itu, yang mana setan menawarkan kekuasaan di dunia ini. Saya persilakan sebelum kita lanjut, kalau ada. Ya, halo. Ya, oke, silakan Ebing. Ya, jadi teman-teman dari pencobaan ini kita belajar ya, bahwa apa yang ditawarkan setan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibilang terlihat amoral ya. Ini hanya pengakuan loh di dalam hati. Dan sering kita digoda dengan hal yang sama, ya, membuat satu pengakuan. Nanti setelah dapat keuntungan baru kita bertobat lagi gitu. Nah ini sering ya terjadi dan kita bersyukur ya, ini pelajaran yang sangat penting sekali supaya kita belajar apa artinya ketika kita hidup oleh iman. Artinya kita hidup oleh iman Yesus yang sama sekali apapun keuntungan yang diberikan ya, ketika kita harus mengakui kekuasaan setan, itu adalah satu kejahatan ya, kejahatan. Dan ini pelajarannya bagus sekali. Oke, itu aja dulu. Jadi terima kasih. Oke, thank you Bing. Puji Tuhan ya. Jadi ya betul ya, nanti kita akan baca dia punya aplikasi yang mana di saat kita mengakui setan atau mendahulukan setan, teman-teman, itu sebenarnya dalam diri kita ya teman-teman, kita itu sudah worship setan, seperti itu. Sudah menyembah setan, karena yang setan tawarkan, kita lebih memilih itu daripada what said the Lord, apa yang firman Tuhan katakan. Seperti itu ya. Oke, thank you Bing. Ada lagi? Oke, jadi kita lanjut dulu ya. Mungkin nanti teman-teman akan kasih tambahan nanti. Oke, jadi kita lanjut. Nah, ini dia punya aplikasi yang ini dia yang tadi saya katakan dan Ebing juga sudah mention. Ini dia punya aplikasi dari cobaan Tuhan Yesus yang ketiga. Oke, kita lihat di sini. Oleh dia ya, yaitu setan yang telah memberontak di surga, kerajaan dunia ini ditawarkan kepada Kristus untuk membeli penghormatannya pada prinsip-prinsip kejahatan. Jadi, setan yang telah memberontak di dunia, kemudian kerajaan dunia ini ditawarkan kepada Kristus. Jadi, Yesus setan berontak di surga, oke? Karena dia mau disembah, dia mau sama seperti Tuhan. Kemudian, kerajaan dunia ini kan waktu Adam jatuh, sudah menjadi milik setan. Kemudian kerajaan dunia ini ditawarkan kepada Kristus untuk membeli penghormatannya pada prinsip-prinsip kejahatan, teman-teman. Oke, jadi setan mau untuk Yesus memberikan penghormatan kepada prinsip-prinsip kejahatan. Oke. Tapi dia atau Yesus tidak akan dibeli. Yesus nggak mau, Yesus nggak bisa dibeli. Jadi istilahnya Yesus nggak mau menyembah setan untuk mendapatkan akan kerajaan dunia ini. Yesus tidak akan dibeli. Dia datang untuk mendirikan kerajaan kebenaran dan dia tidak akan meninggalkan tujuannya. Jadi Tuhan Yesus itu datang untuk mendirikan kerajaan, betul, tapi bukan kerajaan dunia ya. Bukan dengan kemuliaannya, bukan dengan harta, bukan dengan gilang gemilang yang ditawarkan oleh setan. Dia mau mendirikan kerajaan kebenaran dan dia tidak mau meninggalkan tujuannya itu, teman-teman. Aduh, luar biasa ya. Dan kita lihat di sini ya teman-teman, ini dia punya aplikasi. This is the application, okay? The application waktu kita bilang ini kan untuk orang yang menjadi 144.000, ya kan? Kalau kita mau tergolong dari orang-orang yang untuk menjadi 144.000, ini yang harus kita punya teman-teman, karena 144.000 mempunyai the faith of Jesus. Nah, apa di dalam aplikasi saya? Apakah setan akan datang sama seperti Yesus kepada kita untuk menawarkan segala
kerajaan dunia ini, kita lihat ya. Ini Ellen White bilang, dengan pencobaan yang sama, setan mendekati manusia. Aduh, ini dia. Yang setan menawarkan akan kemuliaan, the glory of the world, kemuliaan dari dunia ini, kekayaannya, kemerlapannya, kesenangannya. Ini ya, pencobaan yang sama yang setan tawarkan kepada Yesus, yang Yesus tolak sama sekali. Dia tawarkan kepada kita manusia, dan di sini dia lebih berhasil daripada bersama Kristus. Jadi teman-teman, setan lebih berhasil kepada kita manusia, tapi setan tidak berhasil terhadap Kristus. Pencobaan yang sama, prinsip yang sama. Apa yang setan tawarkan kepada kita? Kita lihat ya teman-teman. Kepada manusia, dia menawarkan kerajaan dunia ini dengan syarat bahwa mereka akan mengakui supremasinya. Supremasinya setan ya. Dia menuntut agar mereka mengorbankan integritas, mengabaikan hati nurani, menuruti keegoisan atau indulge selfishness. Atau saya punya cinta diri itu dipenuhi gitu. Jadi orang-orang yang terdapat dalam 144.000 yang memiliki the faith of Jesus, waktu setan menawarkan kerajaan dunia ini, terus mengakui supremasinya, kita bilang no. Jadi apa yang setan tawarkan adalah kita itu kasih korban saya punya integritas, mengabaikan hati nurani, semua kita punya yang namanya self itu kita turuti dan kita lakukan ya teman-teman. Apapun itu kita akan bikin dan mengakui setan sebagai supremasi dalam hidup kita daripada Tuhan Yesus, daripada firman Tuhan, seperti itu. Dan kita korbankan kita punya integritas, kita mengabaikan hati nurani, yang Yesus Roh Kudus selalu berbicara kepada kita, Joy, jangan, Joy, kita abaikan itu, karena kita mau memiliki akan harta dunia ya teman-teman. Kerajaan dunia yang ditawarkan oleh setan. Untuk memenuhi saya punya keegoisan diri, apa yang saya dapat dunia ini tawarkan, oh apa yang saya harus lakukan untuk saya, tanpa pernah memikirkan apa yang saya bisa lakukan kepada orang lain, seperti itu ya. Apa yang saya bisa lakukan untuk membantu orang lain. Nggak ada di pikiran kita mengenai orang lain, saya mendapatkan harta dunia untuk membuat saya punya hidup senang lah, seperti itu. Itulah yang setan tawarkan. Kemudian kita lanjut di sini. Tetapi kita lihat di dalam firman Tuhan, ini ya, yang Yesus minta. Jadi ini ada pengakuan. Satu, kita mengakui supremasinya setan. Satu, Tuhan Yesus. Nah, ini yang Yesus minta. Yesus minta kita untuk cari dahulu kerajaannya dan His righteousness, kebenarannya. Teman-teman, yang kita belajar selama ini apa? Righteousness by faith, kebenaran Kristus. Itulah yang Yesus minta cari dulu gitu. Cari dulu saya punya kerajaan, yaitu kerajaan kebenaran, dan kebenaran Kristus ya, cari dulu. Apakah saya sudah memiliki kebenaran Kristus? Apakah saya sudah mengerti kebenaran Kristus itu atau enggak? Seperti itu. Apakah kebenaran Kristus sudah hidup di dalam diri saya atau enggak? Itu yang Yesus minta. Tetapi pada waktu Yesus minta itu kepada kita manusia, yang terjadi adalah ini teman-teman. Setan berjalan di sisi kita, di sisi manusia dan berkata, apapun yang mungkin benar sehubungan dengan kehidupan kekal, agar berhasil di dunia ini, kamu harus melayani saya. Waduh, jadi mungkin ada dalam pilihan ya, kalau saya mau cari Tuhan dan kebenarannya dulu dan melayani Tuhan, mungkin saya harus meninggalkan sesuatu yang membuat saya punya hidup itu sangat senang ya, seperti itu teman-teman. Mempunyai kesenangan dunia ini gitu. Tapi setan bilang, agar kamu berhasil di dunia ini, kamu harus melayani saya. Saya yang memegang kesejahteraan kamu itu ada di tangan saya. Saya mau kasih kamu kekayaan, kesenangan, kehormatan, kebahagiaan. Dengarkan nasihat saya, jangan biarkan diri kamu terbawa oleh gagasan aneh terhadap kejujuran atau pengorbanan diri. Saya akan mempersiapkan jalan di hadapan kamu. Teman-teman, ini yang setan tawarkan. Kamu layani saya dulu gitu. Forget
lupakan firman Tuhan, lupakan cari dahulu kerajaan Allah, lupakan kebenaran itu, lupakan Kristus, cari dulu saya, oke? Kalau kamu melayani saya kasih kamu kehormatan, saya kasih kamu banyak duit, kekayaan, kesenangan, kebahagiaan. Dengar saya punya nasihat. Waduh, dia bilang, jangan kamu biarkan diri kamu terbawa oleh gagasan aneh tentang bagaimana itu saya bisa self-sacrifice. Bagaimana tentang kejujuran dalam diri saya. Teman-teman, dan inilah banyak kita yang jatuh dalam hal ini ya teman-teman. Karena apa? Banyak manusia yang mau ini semua yang setan tawarkan, iya kan? Kenapa? Karena daging kita manusia, oke, yang kita sudah belajar dari A.T. John, kita memiliki daging yang punya the pride of life, kesombongan hidup, lust of the flesh, keinginan daging, and lust of the eyes, keinginan mata. Itu yang setan tawarkan, dan waktu setan tawarkan melalui daging kita, saya yang masih mempunyai carnal mind atau pikiran yang sama seperti setan, atau mempunyai pikiran mengenai diri, saya bilang, oh of course, siapa sih yang nggak mau kekayaan, saya nggak mau kesenangan, siapa yang nggak mau kehormatan, siapa sih yang nggak mau? Apakah ada orang yang mau, oh saya mau pilih miskin untuk melayani Tuhan? Banyak orang yang tidak mau seperti itu gitu. Oke? Tetapi banyak orang yang jatuh dengan cobaan setan ini ya teman-teman. Karena mereka mau untuk hidup senang. Kemudian Ellen White bilang, demikianlah banyak orang tertipu. Mereka setuju untuk hidup demi pelayanan diri mereka sendiri dan setan merasa puas. Teman-teman, aduh, wow. Disinilah kita bisa worship Satan, oke, bisa menyembah setan kalau kita melayani diri kita dan kita tidak mencari Tuhan dan kebenarannya, teman-teman. Kita lebih mendahului setan. Kita lebih memilih jalan yang setan tawarkan daripada apa yang firman Tuhan minta. Kemudian dibilang, sementara setan memikat mereka dengan harapan kekuasaan duniawi, dia mendapatkan kekuasaan atas jiwa. Jadi teman-teman, setan berkuasa terhadap kita waktu dia memikat kita dengan kekayaan dunia ini gitu loh teman-teman. Tapi di setan atau dia menawarkan apa yang bukan miliknya untuk diberikan dan yang segera akan dirampas darinya. Aduh teman-teman. Jadi waktu setan tawarkan, oke, saya mau kasih kesejahteraan, saya mau kasih kesenangan, kehormatan dunia ini. Dia mau kasih yang bukan miliknya. Sebenarnya ini semua adalah milik Tuhan gitu. Teman-teman, don't get me wrong ya. Apakah salah untuk kita mempunyai uang? Apakah salah orang kaya seperti itu? Seperti Abraham mempunyai banyak uang, bukan uang ya, banyak ternak, banyak harta. Dan kita lihat juga Ayub seperti itu. Tapi apakah mereka itu selfish? Apakah mereka hidup untuk diri mereka dan apakah mereka hidup untuk melayani setan atau untuk melayani Tuhan gitu? Kalau Tuhan memberikan kita berkat ya, berkat-berkat di dalam kehidupan kita, ini yang setan tawarkan adalah berkat-berkat itu untuk kesenangan diri saya sendiri dan apapun yang saya lakukan adalah saya misalnya ya untuk mencari uang atau untuk mencari kekayaan, untuk mencari harta dunia, saya tidak mencari Tuhan dan kebenarannya, semuanya itu saya tinggalkan hanya untuk mencari harta kekayaan, seperti itu. Tuhan memberkati Abraham dan Abraham memberkati orang lain. Kalau Tuhan memberkati kita dengan materi atau apapun, itu adalah milik Tuhan, teman-teman, bukan milik saya pribadi. Bukan saya gunakan untuk saya menyenangkan diri kita sendiri gitu. Dan kemudian dengan harta itu saya lupa untuk cari Tuhan dan kebenarannya, teman-teman. No, apapun yang saya miliki, kalau Tuhan izinkan saya miliki di dunia ini, kita gunakan untuk menolong orang lain, bukan untuk kesenangan diri kita. Tapi kalau Tuhan memberikan kita misalnya materi atau apapun itu, jangan lupa teman-teman, kita jangan pernah melupakan untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi
poin yang mau ditekankan di sini adalah orang-orang lebih mencari harta kekayaan, lebih mencari kemuliaan, lebih mencari kesenangan, kebahagiaan mereka sendiri yang setan tawarkan, tapi mereka tidak mendahulukan untuk mencari Tuhan, kebenaran, dan kerajaan Tuhan, seperti itu. Misalnya nih, sudah sibuk dengan kerja, sudah lupa berdoa, sudah lupa renungan pagi, sudah lupa bermeditasi, sudah lupa berkomunion dengan Tuhan. Semua otak kita semua itu hanyalah bagaimana untuk mencari uang, bagaimana untuk saya bekerja, bagaimana untuk ini, seperti itu. Dan setan mau tawarkan uang, kesenangan, kehormatan, ini buat kamu asal yang namanya kebenaran, asal yang nama Kristus, asal yang namanya firman Tuhan, singkirkan ya semuanya itu dan saya kasih kamu banyak uang untuk kamu melayani diri kamu sendiri. Supaya kamu senang, bisa ke sana, bisa ke sini. Waduh, aduh teman-teman. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ellen White di sini adalah kita melayani setan. Oke? Tetapi dunia ini adalah milik Tuhan, teman-teman, bukan milik setan. Dan segera ini dunia ini kan ini akan dirampas lagi ya oleh pemilik yang sesungguhnya atau pemilik yang sesungguhnya adalah Tuhan. Dan dia bilang ya, tapi setan menawarkan apa yang bukan miliknya untuk diberikan dan yang segera akan dirampas darinya. Sebagai imbalannya dia memperdayai mereka atas hak mereka atas warisan anak-anak Allah. Teman-teman ingat, coba ya ingat. Kita itu, oke, kita itu adalah anak-anak Allah. Kita itu mempunyai warisan, oke? Warisan, inheritance. Jadi inheritance itu misalnya saya punya bapak ini misalnya saya punya bapak mempunyai satu company atau perusahaan yang sangat besar atau rumah yang sangat besar atau banyak harta kekayaan. Kemudian di masa tuanya dia bilang, "Oke, saya mau kasih semua ini kamu sebagai ahli waris." Oke, kamu ini ahli waris. Jadi teman-teman, kita itu adalah ahli waris. Oke? Yang Tuhan miliki, oke, yang Bapa miliki itu diserahkan kepada anaknya, kepada Yesus anaknya. Dan kita itu juga adalah anak-anak Allah dan kita itu sebagai adoption ya, anak-anak Allah tapi yang di-adopt gitu. Itu di buku Galati kalau enggak salah. Jadi kita juga mendapat ahli waris yang sama seperti Yesus dapat. Karena Yesus anak Allah, kita juga anak Allah. Apa yang Yesus miliki itu adalah milik kita. Seperti itu. Setan mau menawarkan milik yang bukan milik dia kepada kita, teman-teman. Ini yang setan mau tawarkan, ini adalah milik Tuhan Yesus yang kalau kita pikir-pikir ya, itu adalah milik kita sebenarnya kalau kita lebih dahulu mencari Tuhan dan kebenarannya. Kalau setan menawarkan sesuatu kepada kita yang bukan miliknya, dan kalau kita tunduk kepada setan, itu semua yang kita miliki ini, itu akan hilang satu kali kelak. Tetapi kalau kita memilih Kristus dan kebenarannya kita memilih Yesus, ini semua dunia ini menjadi milik kita untuk selama-lamanya ya, seperti itu. Kalau setan dia memberikan kepada kita, bisa saja kita peroleh, tapi itu hanya dalam waktu yang temporari, teman-teman. Tapi ingat teman-teman, ingat. Pelajaran yang kita sudah bahas pada waktu lalu, di Kejadian 3 ayat 15. Tuhan taruh enmity kan kepada kita, atau permusuhan untuk membenci setan. Oke. Dan Tuhan juga taruh kepada kita adalah keinginan. Keinginan itu apa? Keinginan untuk kehadiran Tuhan Yesus seperti itu. Yesus menempatkan diri kita untuk mencari Dia, untuk mencari kebenaran seperti itu. Jadi yang setan tawarkan itu adalah kesenangan, kekayaan. Dan kalau kita cari itu semua, teman-teman, itu tidak akan memberikan kebahagiaan. Tapi waktu kita mencari Tuhan, makanya kan D.A.T. Jones bilang, Yesus itu adalah desire of all nation, atau bahasa Indonesia, keinginan dari seluruh bangsa, atau di buku yang Ellen White tulis atau kerinduan segala zaman, kerinduan.
Jadi Tuhan menempatkan kerinduan di kita di Kejadian 3:15 waktu dia taruh enmity. Waktu kerinduan itu terpenuhi, waktu Yesus menempatkan kerinduan kita untuk Yesus dan itu ada di dalam diri kita, teman-teman, kita miliki, itulah kebahagiaan saya gitu. Tetapi setan tawarkan kekayaan, kehormatan, harta, dan waktu itu saya punya tidak ada kebahagiaan di dalam diri saya. Makanya saya kasih contoh waktu lalu. Coba lihat orang-orang di Hollywood ya, or, artis-artis di Hollywood. Waktu mereka memiliki harta, kekayaan, kesenangan dunia, apakah hidup mereka bahagia? Kalau teman-teman lihat kalau pergi ke supermarket, biasanya di depan kasir itu ada majalah-majalah yang dibilang di situ, "Oh, si artis ini bunuh diri, oh si artis ini cerai, oh si artis ini kehilangan uangnya begini." Banyak sekali cerita-cerita yang kayak, aduh kasihan juga hidup mereka. Teman-teman, apakah mereka mempunyai kebahagiaan yang Tuhan mau kita punya? Tidak, teman-teman. Justru semakin populer hidup mereka itu semakin tidak tenang, semakin banyak duit mereka, semakin tidak tenang dalam hidup mereka. Itulah sebenarnya yang setan tawarkan kepada kita. Sebenarnya bukan kebahagiaan, teman-teman, karena kebahagiaan yang sejati itu hanya terdapat di dalam Yesus. Yang setan tawarkan itu adalah kesenangan, kebahagiaan yang di mata dunia, tetapi sebenarnya kenyataannya di dalam diri orang itu tidak ada kebahagiaan sama sekali. Oke? Jadi ini ya yang saya bilang, kalau kita memilih setan, yang dia tawarkan kepada kita, misalnya uang banyak, kehormatan dunia ini dan semuanya itu satu kali kelak akan diambil, teman-teman. Kalau kita memilih setan. Mengakui supremasinya, mengikuti apa yang dia sarankan. Tapi kalau kita memilih Tuhan Yesus, mungkin dalam hidup kita, kita menjalani kemiskinan, kesulitan, dan kita melihat situasi kita yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita memiliki Yesus, the desire of ages, kerinduan itu yang ada di kita dan kita miliki itu karena Kristus taruh di hati kita, itulah kebahagiaan kita manusia, walaupun di dalam pemandangan manusia, dunia, aduh kasihan sekali ya kamu sangat miskin, tidak punya ini, tidak punya itu. Tetapi teman-teman, kita mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan dan kebenarannya. Dan bisa saja saya hilang, saya punya pekerjaan kah atau apapun. Tapi waktu saya memilih Tuhan dan kebenarannya, teman-teman, ada janji ya bahwa kita itu akan menjadi ahli waris dan dunia ini akan menjadi milik kita karena kita itu ahli waris, teman-teman. Dan dunia ini menjadi milik kita untuk selama-lamanya dan nggak ada yang bisa mengambil dari kita karena kita adalah anak-anak Allah dan kita adalah ahli waris, teman-teman. Jadi setan hanya sebenarnya menawarkan untuk temporari ya, sementara, yang akan hilang kapan saja. Kalau saya mati hari ini, semua harta yang dikumpulkan, apa gunanya, iya kan? Tapi kalau kita memilih Tuhan, saya mati hari ini, apapun yang saya tidak dapatkan dalam dunia ini, misalnya, satu kali kelak itu akan menjadi milik saya karena kita adalah ahli waris. Kita adalah ahli waris dari anak-anak Allah. Seperti itu ya, teman-teman, dia punya aplikasi. Dan kemudian kita lihat di sini bahwa ini dia punya terakhir ya, yang setan yang terjadi kepada setan itu adalah ini. Setan mempertanyakan apakah Yesus adalah anak Allah. Dalam penolakan yang singkat, dia memiliki bukti bahwa dia tidak dapat dibantah. Keilahian bersinar melalui manusia yang menderita. Setan tidak memiliki kekuatan untuk menolak perintah itu. Kan tadi masih ingat perintah Tuhan Yesus, "Enyalah daripadaku," iya kan? Ada tertulis, kita hanya bisa menyembah Tuhan, worship kepada Tuhan dan menyembah Dia dan beribadah kepada Dia. Seperti itu ya, "Enyalah dari hadapanku." Itu yang Yesus bilang kepada setan. Dan pada waktu Yesus berkata itu kepada setan, Ellen White bilang, divinity, keilahian, flash, bersinar melalui manusia yang menderita. Setan tidak memiliki kekuatan untuk menolak perintah itu. Jadi waktu Tuhan Yesus, "Enyalah daripadaku," teman-teman,
Setan itu nggak ada kekuatan untuk menolak perintah itu, bukan main ya teman-teman. Aduh, kita bisa bayangkan waktu Tuhan Yesus bilang begitu kepada setan, terus setan nggak bisa menolak perintah itu. Wow, terus Ellen White bilang, sakit hati dan merasa hina dan murka, setan terpaksa menarik diri dari hadirat penebus itu. Aduh, jadi setan bilang, men, bukan main. Tuhan Yesus 3 kali saya coba, dia nggak kalah. Senjata yang dia gunakan itu adalah what does said the Lord. Apa yang firman Tuhan katakan. Padahal saya coba dia melalui dagingnya kemanusiaannya yang biasanya manusia jatuh. Kok dia di dalam keadaannya yang sangat menderita, yang kita sudah bahas pertama ya, kondisi Tuhan Yesus, tapi dia menang, bukan main. Aduh, kita bisa bayangkan setan itu geleng-geleng kepala, sakit hati, merasa malu dan murka terhadap Tuhan Yesus, tapi dia harus terpaksa meninggalkan Tuhan Yesus, menarik diri dari hadapan penebus itu. Setan tidak bisa atau tidak memiliki kekuatan untuk menolak perintah Tuhan Yesus. Waduh teman-teman, dan dia bilang sini, kemenangan Kristus sama lengkap seperti selengkapnya kegagalan Adam. Jadi teman-teman, waktu Tuhan Yesus menang dari pencobaan terhadap setan, lengkap kemenangannya sama seperti Adam, lengkap kegagalannya. Dari cobaan yang setan tawarkan kepada Adam, Adam gagal, tapi disitulah kemenangan Tuhan Yesus dalam kondisi kemanusiaannya yang paling lemah, oke, dia menang. Tetapi Adam dalam kondisi kemanusiaannya yang paling sempurna, tetapi dia gagal. Yesus menang dalam kondisi kemanusiaannya yang paling lemah. Aduh teman-teman, jadi di sini adalah satu bukti kepada kita bahwa tidak ada ya teman-teman, tidak ada alasan yang kita bilang, oh kita kan berada dalam kondisi seperti ini, jadi ya wajarlah kalau kita jatuh. Kita kan begini, saya punya suami kan begini, saya punya istri begini, saya punya anak begini, saya punya tetangga begini, saya punya pekerjaan begini, saya begini. Banyak sekali alasan yang kita tawarkan ya teman-teman untuk kita bisa mengexcuse atau berikan alasan untuk dosa. Tuhan Yesus teman-teman, kalau kita pikir ya, dia itu sudah mau mati teman-teman, dia itu tidak makan. Kalau mau bilang banyak yang bisa bikin alasan untuk berbuat dosa sebenarnya Tuhan Yesus. Kalau dia nggak makan dia akan mati kan seperti itu. Jadi kalau bilang, oke kalau saya nggak makan saya akan mati, ya gimana saya mau jadi penebus dunia kalau saya mati seperti itu. Tapi teman-teman imannya kepada Tuhan yang Tuhan bilang no seperti itu. Dia itu bergantung kepada firman Tuhan walaupun dia harus mati teman-teman. Nah itu dia punya aplikasi ya teman-teman. Kalau firman Tuhan bilang jangan, jangan. Kalaupun mati ya mati seperti itu. Itulah imannya Yesus teman-teman. Dan itulah itulah 144.000 harus mempunyai the faith of Jesus gitu. Apapun yang setan tawarkan dalam keadaan kemanusiaan apapun kita, kalau firman Tuhan bilang tidak, tidak. Kalau firman Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, itu yang saya harus cari, bukan harta dunia yang saya harus cari ya, seperti itu. Oke? Dan bukan untuk memenuhi saya punya kepentingan pribadi kita, seperti kesenangan kita. Kalau Tuhan izinkan memberkati kita dengan berkat-berkat materi, bukan untuk saya, bagaimana saya. Itu harusnya bagaimana orang lain, karena yang saya miliki itu bukan saya punya, itu Tuhan punya. Dan kita lihat Tuhan Yesus waktu di dunia ini, dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan bagaimana saya menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana orang lain, bukan bagaimana saya, Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan akan kemenangan Tuhan Yesus yang Ellen White tulis dalam pencobaannya yang menjadi karena imannya, ketergantungannya kepada Tuhan, dan waktu Tuhan Yesus menang itu adalah imannya. Sebelum kita pergi ke situ dan kita akan selesaikan di situ, apakah teman-teman mungkin ada tambahan so far dari yang kita sudah bahas sampai di
poin ini yang kerinduan segala zaman 130 paragraf 3, yang bagaimana setan pergi dari hadapan Kristus karena dia tidak bisa menang terhadap Yesus karena Yesus menang, dan itu setan sakit hati, merasa hina dan marah. Dia harus mengundurkan diri karena Yesus bilang, "Enyahlah dari hadapanku, kamu harus menyembah Tuhan dan beribadah hanya kepada Dia saja." Oke, ada yang mau kasih tambahan? Halo Joy. Ya, silakan Brother Eric. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang salah satu ujian yang menguji kita untuk apakah kita akan jatuh atau tidak, itu memang salah satunya adalah keinginan akan kekayaan, ya, atau keinginan untuk memiliki kekayaan. Dan itu adalah sesungguhnya alamiahnya alamiahnya dosa memang seperti itu. Jadi ketika kita dilahirkan, dibesarkan di dalam lingkungan berdosa, di dalam dosa dan lingkungan berdosa, memang ini yang orang miliki secara alami. Jadi kita nggak perlu untuk belajar bagaimana untuk mengingini kekayaan. Jadi memang dari semenjak kita dilahirkan, ya kita memang memiliki itu. Dan itu adalah human nature, ya, kealamian manusia di dalam dosa. Seperti itu. Dan itu masuk di semua. Dia masuk di semua. Masuk di semua kemanusiaan, ya. Apakah dia manusia gerejani atau manusia yang di luar gereja, dia masuk semua sama. Dan diuji dalam ujian yang sama. Nah, memang sebagaimana Joy bilang tadi bahwa kita malahan Alkitab menjelaskan kalau kita menjadi kaya dan kita menjadi berkat, ya itu satu keharusan seperti itu, ya. Tapi memang ketika kita memiliki itu, ini yang menjadi ujian bagi kita. Kita melihat juga bahwa Abraham adalah orang yang terkaya di dunia pada waktu itu. Kalau kita lihat bahwa kekayaan yang dimiliki Abraham, 20% kekayaan dunia Abraham punya. Tapi Abraham tidak dikuasai oleh keinginan untuk memuaskan dirinya sendiri dengan kekayaan yang dia miliki. Dan itu kekayaannya itu selalu menjadi berkat, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak masalah dengan kekayaan kalau hati kita itu tidak dikuasai oleh roh mementingkan diri, ya, atau roh cinta diri. Tapi sekali lagi pada prinsipnya orang dikuasai, orang digoda dari keinginan yang ada di dalam kita, ya, oleh karena kita adalah manusia yang berdosa, seperti itu. Dan memang ini sesungguhnya kita telah menang, ya. Sekali lagi kalau dari sudut pandang pekabaran malaikat yang ketiga, sesungguhnya kita telah menang dengan kita menerima terang pekabaran yang memberikan kita kuasa lewat kebenaran Kristus itu sendiri, yang pada akhirnya bisa menjelaskan kepada kita sifat-sifat natural kealamian kita di dalam dosa, salah satunya keinginan akan kekayaan, dan ketika kita menyadari bahwa itu adalah dosa, itu sudah selesai, ya, di dalam Kristus, telah diselesaikan di dalam Kristus. Kemudian pada akhirnya yang ada hanyalah keinginan, ya, untuk memuliakan Tuhan dengan kekayaan yang kita miliki, seperti itu. Tapi juga menjelaskan tentang kekayaan, memang kekayaan itu relatif, ya. Seperti itu. Jadi memang mungkin mereka yang memiliki kekayaan kemudian pada akhirnya memiliki hutang yang begitu banyak oleh karena ketidakbijaksanaan, ya pada akhirnya sama saja seperti itu, berkutat dalam lingkaran setan. Dan benar apa yang dikatakan oleh Joy, bahwa semakin banyak kekayaan, semakin besar keinginan, maka setan kemudian pada akhirnya menghancurkan manusia dari harta atau kekayaan yang dimilikinya atau yang dimilikinya, seperti itu. Tapi memang bagi kita yang telah dimenangkan lewat terang pekabaran malaikat yang ketiga, ya, dari pekabaran Kristus dan kebenarannya, kekayaan itu lagi tidak akan berkuasa. Kalaupun kita akan kaya, kekayaan itu akan terus menjadi saluran berkat, ya. Itu akan terus mengalir, ya. Itu akan seperti mata keran, ya. Kekayaan itu kepada kita akan seperti mata keran yang akan selalu mengalir karena sumbernya tidak terbatas. Dan itu yang Tuhan kehendaki.
Karena memang ada banyak sekali pekerjaan Tuhan, ada banyak sekali orang-orang yang harus dibantu dan lain sebagainya. Seperti itu. Di mana kekayaan itu akan disalurkan, akan dialir. Kalau itu menjadi menjadi seperti itu, prinsipnya itu adalah kita memiliki kekayaan di dalam kebenaran, seperti itu. Jadi tidak masalah menjadi seperti Abraham yang memberkati. Kemudian yang kedua ada satu ilustrasi yang sering digunakan tentang menjelaskan tentang iman ya. Ketika ada seorang yang terperosok jatuh ke dalam lubang yang begitu dalam, kemudian diberikan tali, kemudian dikatakan kepada orang itu, pegang tali itu, kamu akan diangkat tarik ke atas, seperti itu. Dan kemudian itu digunakan untuk menjelaskan itulah iman. Ketika kita memegang tali pertolongan itu, kemudian pada akhirnya kita akan diangkat di atas. Tapi kalau kita melihat ya bahwa ilustrasi seperti itu tidak menjelaskan sepenuhnya ya. Karena kalau seandainya dia telah jatuh terperosok, kemudian seperti domba itu ya, dia telah mungkin kakinya telah terpelecok dan dia patah, kemudian kakinya telah patah, kemudian atau tangannya telah patah, tidak ada lagi kekuatan oleh karena sedang meringis kesakitan, tidak ada kemungkinan di mana dia akan memegang tali itu. Dan bagaimana iman itu? Ya, nah harus ada yang datang ya, yang turun untuk menjangkau dan mengangkat orang yang jatuh itu kembali ke atas. Nah itu yang kemudian apa yang dijelaskan oleh pekabaran malaikat yang ketiga dari sudut pandang kebenaran Kristus ya, yang kemudian kita terima oleh imannya Kristus, itu yang dilakukan oleh Yesus. Kita sesungguhnya berada di jurang lubang oleh karena dosa ya. Tapi kemudian Tuhan turun ya. Kemudian ketika Tuhan sampai di tempat kita ya, Tuhan membalut ya, Tuhan seperti seorang perawat ya yang mengurus luka-luka kita, mungkin ada yang patah, dia urus dulu baru dia kemudian angkat, dia kemudian gendong kita, dia peluk kita, kemudian dia angkat kita ke atas. Kemudian ketika kita berada di atas, itulah yang menjelaskan iman itu sendiri. Bahwa sesungguhnya Yesus yang turun, kemudian Yesus mengambil kita dan Yesus mengangkat kita ke atas. Dan memang seperti itu ya, kita juga melihat bahwa dari sudut pandang pekabaran malaikat yang ketiga, imannya Yesus adalah iman yang seperti itu ya. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Yesus, kemudian itu adalah kemenangannya dari dosa, itu adalah dia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh kemanusiaan untuk menang dari dosa, dan itu yang diberikan kepada kita. Seperti itu ya. Dan ketika kita melihat ini yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita melihat bahwa ini adalah kuasa, itu juga akan berada di dalam diri kita. Dan sesungguhnya ketika kita memiliki akan apa yang dimiliki oleh kemenangan Yesus itu adalah juga akan menjadi kemenangan kita. Seperti itu ya. Dan itu memang sifat kerja dari iman Yesus itu akan selalu seperti itu. Dan bagi kita akan hanya selalu bersyukur. Kita hanya akan selalu berterima kasih Tuhan. Dan untuk masuk ke 144.000 itu, saudara-saudara, kita sesungguhnya dengan memiliki terang dari sudut pandang pekabaran malaikat yang ketiga. Terang dari Christ and His righteousness ya. Itu adalah jalan satu-satunya bagi kita di mana kita akan bisa mengambil bagian di dalam kelompok 144.000 itu. Dan kita bersyukur ya bahwa kita yang sesungguhnya sangat merosot, paling merosot dari jurang degradasi oleh karena dosa ya. Ini orang sekarang ini berada di dalam kemerosotan yang paling merosot ya. Kalau dari semenjak Adam jatuh sampai orang saat ini, orang ini diibaratkan orang ini sama dengan kabuter-kabuter yang sangat lemah, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi orang bersyukur dari sudut pandang terang pekabaran ini, kita memiliki kekuatan. Dan sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Paulus itu memang demikian dan seperti itu. Bahwa kita ketika berada di bawah wilayah kasih karunia oleh karena Christ and His righteousness, oleh karena terang pekabaran malaikat yang ketiga itu, dosa tidak akan lagi berkuasa di sana. Dan kita bersyukur ya bahwa kita berada di dalam wilayah kebenaran ini.
Dan ketika kita berada di wilayah kebenaran ini, kemenangan Yesus itu menjadi bagian kita, kuasa Yesus itu menjadi bagian kita, semua apa yang Yesus miliki sebagai kemanusiaan yang telah menang itu telah menjadi bagian kita. Dan sepertinya sorga yang nantinya mungkin akan Tuhan miliki ke depan, itu Tuhan telah terima saat ini. Seperti itu ya. Dan kemudian kita bersyukur bahwa dalam kita berjuang, katakanlah berjuang ya, memang ada perjuangan di sana. Ada perjuangan, karena memang kita berperang dengan keinginan-keinginan hati kita yang berdosa. Tapi ketika pada waktu bersamaan kita melihat kemenangan-kemenangan Kristus ya, dari apa yang dilakukan di dalam kemanusiaannya, dan itu adalah imannya, ini sesungguhnya adalah satu satu sukacita bagi kita, karena itu telah menjadi bagian kita. Sebagaimana hidup itu ya, yang masih kita miliki sampai saat ini, kita peroleh oleh topangan dari Kristus melalui apa yang dilakukannya lewat pengorbanannya di kayu salib ya, itu juga kemenangan itu secara alamiah juga itu akan menjadi bagian kita. Dan pada waktu bersamaan, pada waktu kita bergumul ya, untuk berperang melawan keinginan-keinginan berdosa yang ada di dalam kita, pada saat bersamaan ketika kita melihat itu, itulah sukacita pengharapannya, bahwa kita memiliki kuasa kekuatan di dalam Kristus, di mana kita dimenangkan setiap saat. Dan memang kalaupun mungkin pada satu titik di mana kita jatuh, itu sementara ya, kita sementara ditudung oleh awan pergumulan atau kabut kegelapan yang menghalangi kita untuk melihat kemenangan Yesus itu, yang pada akhirnya kita berada di dalam wilayah di mana kita jatuh. Dan memang seperti itu ya, kita memang manusia berdosa ya, memang seperti itu. Sebagaimana contoh yang ilustrasi yang bisa mungkin diangkat adalah ketika Petrus melihat ya, Yesus berjalan di atas air, dan kemudian dia imannya yang digerakkan ya oleh kuasa dari Yesus itu sendiri, kemudian dia berjalan juga bersama Yesus di atas di atas air, dan dia memiliki apa yang dimiliki oleh Yesus ya. Dan itu saudara-saudara tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah di dalam kemanusiaannya. Seperti itu ya. Dan ketika Petrus dapat melakukan itu, kemudian pada akhirnya pikirannya ditudungi oleh pikirannya sebagai orang berdosa, ada mungkin kemuliaan diri, Elia apa kita, teman-teman kita kita sanggup, kemudian kita bisa bersama-sama dengan Yesus. Pada akhirnya roh kesombongan menguasai dia, dan pada akhirnya dia sementara jatuh, dan dia melihat bahwa dia sementara dalam keadaan yang akan tenggelam. Tapi kemudian Yesus mengangkat dia. Jadi seperti itu ya, bahwa kadang kehidupan kita dalam peperangan itu ada awan kabut kegelapan oleh karena dosa yang menguasai akan pikiran kita. Tapi ketika kita terus diterangi dengan pekabaran Christ and His righteousness, itu akan terus menjadi satu kekuatan kuasa bagi kita, yang pada akhirnya kita akan disanggupkan untuk menang. Memang ada contoh-contoh ya dari Musa, dia berdosa, dia jatuh, juga Elia tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah nabi yang dijelaskan oleh Alkitab, tapi juga mereka adalah manusia. Dan kita bersyukur bahwa mungkin kita bersyukur ya, kita lebih baik, kita bisa katakan seperti itu. Kita masih lebih baik dari Musa dan Elia. Kenapa? Karena mereka melihat Kristus dan kebenarannya itu hanya dari sudut pandang sistem korban. Itu. Tapi kita bersyukur bahwa kita melihat itu dalam gambaran yang jelas, dalam gambaran pengendapan, dan kuasa yang ada di sana itu menyanggupkan kita untuk menang dari dosa. Dan kita bersyukur ya mungkin ya kita bisa katakan seperti itu, bahwa mereka tidak melihat secara langsung, baik Musa atau Elia, tapi kita melihat secara langsung. Dan kita bersyukur di sanalah letak kekuatannya. Dan kenapa pada akhirnya kita disiapkan melalui terang pekabaran 3 malaikat, khususnya pekabaran malaikat yang ketiga, untuk menyambut kedatangan Yesus secara hidup-hidup, karena inilah kekuatan kita ya, bahwa Tuhan telah menyediakan akan kebenarannya ini, yang akan pada akhirnya menjadi milik kita bersamaan dengan imannya, kemudian ini akan memenangkan kita ya, memenangkan kita. Jadi pemikiran-pemikiran untuk masuk ke kelompok 144.000 itu yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesukaran ya, itu sepertinya sirna ya ketika kita melihat kebenaran Kristus. Dan ketika kita masuk di sana, yang ada hanyalah ucapan syukur, yang adalah hanyalah ucapan terima kasih, oleh karena Kristus telah memenangkan kita dan melayakkan kita untuk masuk ke kelompok itu, dan kita akan menerima kuasa untuk mengambil bagian di dalam penuaian besar yang terakhir itu. Oke, Joy.
Terima kasih untuk kesempatan, itu yang mungkin bisa ditambahkan. Sekali lagi terima kasih. Oke. Thank you Brother Eric atas tambahannya ya, yang sudah menjelaskan mengenai imannya Yesus dan bagaimana kita 144.000 kita menerima apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. Dan itulah, that's the faith of Jesus. Oke, tadi kalau enggak salah ada Ebing mau kasih tambahan, silakan Ebing. Ya, baik, terima kasih. Oke, silakan. Jadi tadi sempat disinggung ya mengenai Abraham punya 20% kekayaan dunia. Kalau Ayub itu 1/4 kekayaan bumi. Jadi Ayub itu lebih kaya dari orang yang paling kaya yang kita kenal sekarang ya. Ya, Dan itu nggak masalah ya, nggak masalah bagi Tuhan. Dan Tuhan senang sekali ya memperlengkapi Ayub dengan kekayaan maupun Abraham maupun Sulaiman. Tuhan sangat senang. Renungan pagi juga baru-baru ya yang kita ikuti beberapa hari ini, itu Tuhan sangat senang memberkati kita. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika ada satu pergumulan ya bahwa sepertinya kekayaan itu harus ada penyangkalan terhadap kebenaran. Ini kita bertanya-tanya kenapa demikian ya. Sebenarnya kenyataan itu kita sedang diperhadapkan dengan pencobaan yang dihadapi oleh Yesus yang ketiga. Di mana apa yang ditawarkan setan sebenarnya itu adalah milik Tuhan. Nah, kita yang tidak mengenal Tuhan, rencananya, pemikiran-pemikirannya pasti akan melihat ini adalah satu jalan keluar. Ya, inilah. Dan memang kadang kita dibawa ke situasi-situasi yang terjepit seperti itu. Dan teman-teman, kalau kebutuhan hidup didistorsi dengan hal kerohanian atau diversuskan, saya melihat ya kenyataannya kerohanian itu betul-betul terdepak jauh ke belakang. Yeah, that's right. Kenapa? Karena realitas loh. Oh, ini kita punya kebutuhan ini, kita punya ini, kita harus ini. Ini betul-betul tidak rasional untuk hidup oleh iman. Jadi teman-teman, apa yang ditawarkan oleh setan itu betul-betul hanya memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang Tuhan. Jadi kalau kita betul-betul mengenal siapa Tuhan, saya tidak yakin kalau ada orang Kristen bisa miskin. Ini betul loh. Kita nggak yakin kalau ada orang yang betul-betul percaya pada Tuhan itu bisa miskin. Kalaupun misalnya ada yang miskin seperti Yesus, seperti Paulus, itu pilihan mereka karena mereka mau melayani Tuhan. Tapi kalau mereka mau menjalani seperti orang pada umumnya ya, dengan pekerjaan, dengan memenuhi kebutuhan, saya sangat tidak yakin ada orang Kristen bisa miskin. Malahan sebaliknya, Tuhan bisa memperlengkapi dengan kekayaan yang tak berhingga, seperti Abraham, seperti Ayub. Kekayaannya 1/4 kekayaan bumi. Aduh, gila itu. Jadi teman-teman, ketika Tuhan memberitahu kita, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, itulah sebenarnya kuasa ketika Tuhan memberikan kekayaan, menjadi kuasa untuk mengendalikannya. Karena kalau kita tidak memiliki kebenaran dan kerajaannya, kekayaan akan menjadi kutuk yang luar biasa bagi orang-orang yang memilikinya. Kita akan menjadi alat-alat setan yang sangat efektif untuk menyesatkan dan membinasakan begitu banyak orang. Bukannya menjadi berkat bagi Tuhan. Oke, itu aja, Joy. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Puji Tuhan ya, Bing. Jadi, yang tadi Brother Eric sudah katakan, Brother Ebing sudah katakan, yang tadi juga saya mention, itu kekayaan tidak ada salahnya ya. Justru kalau kita gunakan itu untuk menjadi berkat untuk orang lain, untuk menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan dengan menyebarkan pekabaran malaikat ketiga, aduh itu suatu hal yang sangat luar biasa ya teman-teman. Nah yang tadi yang Ebing sudah katakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak tahu akan kebenaran Tuhan, itulah kekayaan yang mereka terima itu untuk menjadi kesenangan hidup, menjadi bukan menjadi berkat untuk mereka dan orang lain, malah menjadi kutuk untuk diri mereka dan menjadi kebinasaan untuk orang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini yang setan tawarkan. Tetapi kalau kita sudah mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan dan kebenarannya, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, materi kamu, kekayaan kamu, apapun itu menjadi berkat untuk orang lain, malah untuk membantu pekerjaan Tuhan, menyebarluaskan akan pekerjaan ini. Karena kenyataannya ya teman, kenyataannya, reality misalnya.
untuk menyebarkan pekabaran malaikat ketiga dalam buku-buku kah, di dalam YouTube kah, dalam apa semua itu kan ada dana ya yang harus digunakan, dan itu membutuhkan dana sebenarnya. Dan itu kalau Tuhan memberikan berkat kepada kita, itu uang yang Tuhan berikan atau harta atau kekayaan yang kita gunakan untuk menjadi berkat, itu harta kekayaan Tuhan berikan kepada kita, itu bisa menolong banyak jiwa untuk mengenal Tuhan, seperti itu. Tapi yang menjadi kutuk untuk manusia adalah berkat harta kekayaan yang diberikan untuk menjadi untuk menjadi kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana saya gunakan uang ini untuk saya bikin ini, saya lakukan ini, saya untuk kesenangan saya, dan semuanya itu saya. Dan sebenarnya in realitas ya teman-teman, kenyataannya orang-orang yang menggunakan harta mereka untuk kepribadiannya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, tidak ada kebahagiaan, trust me. Kebahagiaan itu akan diperoleh di saat kita memberikan kepada orang lain. Dan saya sudah rasakan itu teman-teman. Waktu kita membagikan apa yang kita punya, atau apa yang saya tidak punya, dan saya memberikan misalnya hanya kata-kata penghiburan kah, kata-kata encouragement, atau materi yang saya punya, yang apapun yang saya ada, saya share kepada orang lain, itu kebahagiaannya itu sangat luar biasa yang ada di dalam diri kita, yang nggak ada orang lain rasakan selain kita sendiri, teman-teman. Dan sebenarnya Tuhan mau memberikan kebahagiaan itu kepada kita. Apapun yang kita miliki, kita bagikan kepada orang lain, itu kebahagiaan luar biasa, teman-teman ya. Jadi itulah Tuhan mau memberikan kepada kita kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang palsu, yang dunia lihat, itu uang, itu materi hanya untuk gunakan kepentingan kita. Orang lihat, wah dia vacation di sini, dia vacation di sana, dia beli barang ini, barang mahal ini. Teman-teman, dan kita pikir itu kebahagiaan. Itu bukan kebahagiaan kalau kita hanya memanjakan diri sendiri dengan harta duniawi, teman-teman. Itu bukan kebahagiaan, itu suatu hal yang mungkin senang sesaat, tapi lama-lama kemudian apa? Kita merasa jemu dengan barang yang kita miliki, kita nggak merasa puas, mau sesuatu yang lebih. Tapi kalau kita berikan kepada orang lain, waduh, kebahagiaan itu sangat luar biasa, dan itu kebahagiaan itu akan tetap ada di dalam diri kita ya teman-teman. Jadi luar biasa, kita bisa lihat bagaimana setan menipu kita, dan bagaimana apa yang Tuhan tawarkan kepada kita, yang Tuhan tawarkan itu jauh lebih besar, lebih berharga, lebih bahagia. Yang setan tawarkan itu tidak ada artinya ya. Oke. Jadi kita terima kasih untuk berada Halo, ya. Iya, silakan. Masih boleh sedikit. Iya, boleh sekali, boleh. Silakan. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah saat ini ketika kita mendekati krisis akhir zaman, apakah umat Tuhan masih bisa memiliki kekayaan di dalam terang country living? Nah, ini barusan ya kita sama Brother Eric ini diskusi. Dan ketika kita mempelajari hikmat tentang pertanian, kita melihat umat Tuhan sebenarnya masih sangat-sangat mungkin dan bisa diberkati dengan kelimpahan kekayaan ketika kita betul-betul memahami hikmat di dalam pertanian. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke. Thank you, Bing. Jadi kekayaan dan apapun itu kalau untuk jadi berkat kepada orang lain, prinsipnya seperti itu ya. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan berikan, itu punya Tuhan, dan kita bagikan kepada orang lain untuk kepentingan jiwa mereka juga. Oke, thank you, Halo Bing. Joy. Ya, silakan Brother Eric. Oke, jadi ini memang menarik ya. Memang saudara-saudara, ya mungkin ketika kita masuk di dunia kerja, ya apapun itu, kemudian pada akhirnya kita memiliki penghasilan di sana, kemudian pada akhirnya kita akan survive ya, kita akan survive. Tapi mungkin pemikiran kita ketika kita mungkin akan memutuskan untuk masuk di terang panggilan untuk country living, mungkin kita akan berpikir kita akan menjadi begitu miskin di sana, kemudian kita hanya akan bertahan hidup ya, makan dari hasil apa yang kita hasilkan dari lahan yang kita geluti di sana, kemudian sambil menantikan kedatangan Tuhan ya. Kebanyakan seperti itu ya teman-teman yang menerima akan terang country living ini, kemudian pada akhirnya sebelum tiba pada waktunya ya, pada akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan, kemudian kembali ke habitat yang semula ya,
sebagaimana mereka memperoleh akan berkat-berkat di dalam Tuhan. Tapi memang ada sebagaimana yang dikatakan oleh Bing tadi. Jadi sebenarnya ada hikmat yang Tuhan berikan, ya, lewat terang pertanian. Jadi memang country living itu sangat berkaitan dengan pertanian, ya. Jadi sementara kita menantikan untuk di mana masa kesukaran itu akan datang, kemudian ada dua fase masa kesukaran awal dan akhir kalau dikatakan oleh Renubuat, dan bagaimana kita menyikapi itu ketika kita berada di sana. Nah, sementara itu kita menunggu di sana, ya, mereka yang memutuskan untuk country living itu bisa diberkati dan sangat diberkati, bukan cuma bisa, ya, akan sangat diberkati di sana. Karena memang ada hikmat metode pertanian yang dijelaskan ini ultra low, ya. Ini ultra low dengan modal yang bisa dikatakan tidak ada modal kok itu. Karena memang sistemnya adalah orang memanfaatkan alam sekitar. Kemudian ketika kita masuk di sana dan kemudian kita menggunakan hikmat Tuhan yang Tuhan karuniakan di lewat pertanian ini, dan kita akan melihat bagaimana hasilnya itu akan luar biasa. Hasilnya akan sangat luar biasa, dan ketika kita diberkati di sana, maka kita juga akan menjadi berkat sebagaimana Abraham, ya. Karena memang bahasa-bahasa Alkitab juga adalah prinsipnya sama. Dijelaskan berkat-berkat dalam bahasa Alkitab itu lewat pekerjaan-pekerjaan pertanian ataupun peternakan seperti itu. Dan memang ini sangat dimungkinkan. Halo Brother Erik, apakah Brother Erik putus? Ya, terus ya, halo, kedengaran dong? Baru dengar. Hilang. Ya, hilang tadi. Oke, tadi ada apa? Ya, Iya, kita bisa sama-sama masuk, ya, katakanlah menjadi seperti kelompok tani, ya, kalau bahasa seperti itu. Kemudian kita bahas ini di sana. Dan ketika masing-masing kita kemudian telah memiliki hikmat ini dan kemudian kita mengaplikasikannya dan menerapkannya, dan kita akan melihat hasilnya. Dan memang akan sangat banyak, ya. Dan memang ini adalah bagian dari seperti pekabaran malaikat yang ketiga, ya, lewat keselamatan dari sudut pandang teologi di dalam Alkitab, ya, lewat penjelasan Christ and His righteousness. Ini juga adalah kasih. putus lagi kayaknya, ya. Jadi itu. Dan penghasilannya itu bisa tidak terbatas, ya. Penghasilannya bisa tidak terbatas. Artinya itu bisa jutaan, puluhan jutaan, ratusan jutaan, atau bahkan bisa lebih seperti itu, ya, dengan sistem usaha pertanian yang ultra low ini. Dan kita akan mulai di sana bahwa kita akan sangat diberkati dengan sistem ini. Dan mudah-mudahan, ya, nanti ke depan Tuhan akan buat ini menjadi semacam pilot project yang juga nantinya bagi mereka yang tertarik dengan terang country living ini juga akan menerima ini, dan pada akhirnya akan diberkati dengan hikmat ini, dan kita akan menikmati itu, ya, sambil kita mengambil bagian di dalam persiapan, ya, persiapan untuk masa di mana kita akan menghadapi masa kesukaran yang luar biasa itu. Tapi sementara menunggu itu juga kita akan bisa menjadi sangat memungkinkan untuk menjadi berkat, ya. Dan bahkan kita akan diberikan keleluasan sebagaimana yang dikatakan oleh Joy tadi, ya, dengan berkat itu, ya, kita akan mungkin mengambil bagian di dalam penginjilan, ya, mungkin membagikan buku-buku atau langsung, ya, kita membawakan pekabaran dengan ditunjang dana yang dihasilkan dari hikmat ini melalui terang country living. Oke, mungkin itu dulu, Joy. Terima kasih. Ya, terima kasih, ya, atas tambahannya. Jadi yang penting tujuan kita ini adalah untuk melayani Tuhan. Yang penting apapun yang kita lakukan itu adalah mencari Tuhan dan kebenarannya, itu yang diutamakan, dan itu apapun yang kita lakukan itu tidak ada masalah, ya, karena Tuhan mau memberkati umat-umatnya. Kesenangan yang Tuhan mau tawarkan kepada kita adalah bukan kesenangan yang setan tawarkan. Setan tawarkan itu adalah kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang Tuhan Yesus tawarkan itu adalah kebahagiaan yang sejati, ya teman-teman, yang mana Tuhan mau kita menjadi berkat untuk orang lain, menjangkau orang lain, membuat orang lain untuk mengenal Tuhan dan kebenarannya. Dan kalaupun itu kita lakukan, teman-teman, Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu isi kita, isi hati kita, Tuhan tahu apa yang terbaik kepada kita. Kalau Tuhan izinkan memberikan kepada kita berkat,
Dan itu akan terjadi, dan kita harus ingat bahwa berkat-berkat itu adalah itu milik Tuhan, dan Tuhan mau kita gunakan untuk menjadi berkat orang lain. Oke. Unfortunately ya teman-teman, sayang sekali kita nggak bisa menyelesaikan pelajaran kita karena waktu kita sudah selesai, dan tadi saya sudah janji bahwa kita akan menyelesaikan pada waktunya. Jadi karena sudah pada waktunya, sudah jam 6 di sini, dan ya teman-teman di Indonesia sudah jam 9 ya kalau nggak salah, yang di Manado, Jakarta jam 8. Jadi kita akan tutup saja dulu di sini. Dan ini adalah good timing untuk tutup karena the next lesson itu yang mana yang kita sudah belajar selama ini mengenai imannya Yesus, bagaimana imannya itu atau kemenangannya itu menjadi kemenangannya kita. Ya, seperti itu ya teman-teman, dan bagaimana itu kita bisa lihat dari sudut pemandangan malaikat ketiga, dan bagaimana Tuhan Yesus mau mempersiapkan. Oke, Brother Eric, Tuhan Yesus mau mempersiapkan kita untuk menjadi bagian di dalam kelompok 144.000. Karena itu yang paling penting ya teman-teman, karena Tuhan lagi menunggu orang umat-umatnya, Tuhan lagi mau untuk membentuk satu umat-umat, yaitu 144.000, yang mana mereka menurut akan hukum-hukum Tuhan dan memiliki the faith of Jesus. Dan the faith of Jesus ini yang kita pelajari ya teman-teman. Jadi kita sudah mengikuti akan the faith of Jesus dari cobaan pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana kemenangannya itu adalah kemenangan karena dia berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, kalau firman Tuhan bilang A, dia mengikuti A, karena dia submit kepada Tuhan, tidak ada di dalam dirinya atau rencana-rencananya yang dia ikuti keinginannya sendiri, tetapi semuanya itu adalah keinginan Tuhan. Dan kita lihat disitulah kemenangan Kristus ya, yang dia mau berikan kepada kita untuk kemenangan kita juga. Nanti kita lanjut untuk kemenangan kita pada pembahasan berikutnya. Jadi mungkin kita selesaikan sampai di sini dulu teman-teman. Mungkin kalau ada tambahan lagi karena kita sudah selesai, sebelum kita berdoa dan kita meminta, apakah Devi ini yang Claire Devi bisa berdoa nanti? Tapi sebelumnya mungkin ada yang tambahan. Oke. Oke ya.